Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pelaku usaha sadaya. Apa kabar? Kali ini saya ingin menginformasikan bagaimana memanfaatkan handphone yang Bapak Ibu miliki untuk mendukung usaha, yaitu memanfaatkan WhatsApp Business. Apa itu WhatsApp Business dan apa bedanya dengan WhatsApp Messenger yang biasa kita gunakan? Mari kita simak ya. Merupakan salah satu aplikasi chat populer yang memiliki jutaan pengguna aktif setiap bulannya. Platform ini hadir dengan tampilan yang sederhana, praktis, dan tidak memakan banyak RAM, sehingga banyak digunakan, termasuk untuk mendukung usaha. Aplikasi yang juga sering disebut dengan WA ini telah resmi mengeluarkan versi terbaru dengan nama WhatsApp Business. Ingin tahu apa itu WhatsApp Business dan apa bedanya? Mari kita simak. WhatsApp Business merupakan aplikasi WhatsApp yang dikhususkan bagi Anda yang memiliki bisnis dan dapat diunduh secara gratis melalui Play Store atau App Store. Ada beberapa perbedaan antara WhatsApp Business dan WhatsApp Messenger. Di antaranya yaitu pertama terkait dengan dukungan pesan otomatis. Salah satu perbedaan mencolok dari kedua versi WhatsApp tersebut adalah dari segi fitur dukungan pengiriman pesan otomatis. Di WhatsApp Business Anda bisa mengatur jadwal pengiriman pesan secara otomatis. Contohnya ketika ada pelanggan kirim pesan di luar jam operasional, maka kita dapat men-settingnya untuk membalas atau merespon pesan tersebut. Perbedaan kedua adalah pada logo aplikasi. Kedua versi WA memang sama-sama memiliki warna hijau, namun WhatsApp Messenger memiliki logo telepon, sedangkan WhatsApp Business logo berhuruf B. Juga mencerminkan perbedaan fitur-fitur yang dimiliki oleh keduanya. Fitur terbaik yang ditawarkan oleh WhatsApp Business adalah kategori atau labeling, sebuah fitur yang akan memudahkan proses pengecekan pesan dan membuat pesan menjadi lebih terorganisir. Sebagai contoh, Anda bisa menandai beberapa pelanggan yang belum melakukan pembayaran atau mereka yang akan di-follow up untuk konfirmasi pembelian dengan menggunakan label dan warna tertentu. Fitur lainnya adalah menambah nomor lain. Anda juga bisa menambahkan kontak lain ke profil WhatsApp bisnis Anda, seperti nomor rumah dan kantor. Sedangkan di WhatsApp Messenger, Anda hanya bisa menggunakan satu nomor saja, termasuk menambahkan alamat dan menandai tempat bisnis kita di Google Maps. Perbedaan lainnya adalah WhatsApp Business memiliki verifikasi centang hijau. Berbeda dengan WhatsApp Messenger, profil Anda selaku pelaku usaha juga akan ditandai dengan centang hijau atau green badge. Syaratnya akun bisnis Anda telah disetujui atau terverifikasi terlebih dahulu oleh pihak WhatsApp. Yang tidak kalah pentingnya adalah fitur tentang katalog bisnis. Katalog dengan informasi terkini tentu saja akan mempermudah pelanggan untuk berinteraksi dengan bisnis Bapak Ibu sadaya. Katalog juga membantu menampilkan produk dan layanan baru Anda. WhatsApp Business menghadirkan fitur katalog untuk menampilkan produk dalam profil WhatsApp Business kita. Fitur ini berfungsi sebagai etalase produk yang dapat dilihat oleh konsumen saat melihat profil bisnis kita. Dalam katalog tersebut, konsumen tidak hanya melihat foto produk, tapi juga melihat detail, keterangan, dan harga. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup menarik bukan WhatsApp Business ini untuk mulai kita terapkan di bisnis kita masing-masing. Saya akan pertegas lagi apa perbedaan dari WhatsApp biasa yang biasa kita gunakan dan WhatsApp Business. WhatsApp biasa itu digunakan untuk keperluan pribadi oleh seorang individu untuk mengirim pesan pribadi atau grup, dan gratis tentunya. Nah, di WhatsApp Business ini ada dua macam. WhatsApp Business yang perkenalkan itu digunakan untuk bisnis lokal, untuk pesan template atau pesan yang mengindikasikan bahwa ini adalah obrolan bisnis, dan ini gratis. Tapi ada juga WhatsApp Business yang komersial. Kalau ini berbayar dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan dan digunakan. Kemudian kalau dari sisi broadcast pesan, banyaknya yang bisa kita kirim antara WhatsApp biasa dan WhatsApp Business itu sama, sebanyak 256 kontak. Tapi kalau untuk WhatsApp yang bisnis yang komersial, nah itu tanpa batas tentunya. Nah, kemudian perbedaan lainnya, untuk WhatsApp biasa itu tidak dapat mengirim pesan otomatis atau balasan cepat. Sementara WhatsApp Business yang free itu dapat mengirimkan pesan otomatis. Seperti ketika kita memberi salam, pesan
ketika harus meninggalkan, dan bisa untuk etalase atau menampilkan katalog bisnis tentunya. Kemudian juga balasan cepat di luar jam pelayanan misalnya. Nah, itu bisa kita lakukan. Bapak Ibu sadaya, selanjutnya mari kita praktekkan bagaimana menginstalasi WhatsApp bisnis dan memanfaatkannya untuk mendukung usaha kita. Pertama, unduh aplikasi WhatsApp bisnis di Play Store kalau Bapak Ibu menggunakan Android, atau di Apple Store kalau menggunakan Apple ya. Nah, ketikkan WhatsApp bisnis untuk mulai melakukan pencarian di Play Store. Nah, setelah bertemu, logonya bertanda huruf B ya Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan yang WhatsApp biasa. Dia logonya adalah telepon. Nah, Bapak Ibu, adik-adik semua bisa membaca dulu testimoni dari orang-orang yang sudah mendownload dan memanfaatkan sebelum memutuskan misalnya untuk menginstal. Apa saja testimoni dan pengalaman mereka ketika mendownload dan menggunakan aplikasi ini. Ini tentu saja bisa menjadi pertimbangan lebih lanjut untuk mulai menggunakan. Kemudian silakan klik. Nah, setelah selesai kita dapat membuka ya, klik. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita diminta persetujuan untuk melanjutkan di dalam memanfaatkan WhatsApp bisnis yang sudah kita install. Kemudian langkah berikutnya adalah mencantumkan nomor HP yang akan kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan nomor HP pada handphone yang kita gunakan menginstalasi WhatsApp bisnis, atau kita menggunakan nomor yang berbeda. Kemudian setelah kita input, kemudian silakan klik lanjut. Selanjutnya akan ada konfirmasi untuk menanyakan kembali apakah nomor HP yang sudah kita cantumkan itu benar. Selanjutnya, pada nomor HP yang sudah kita cantumkan tersebut akan diberikan kode verifikasi yang kemudian kita masukkan ke dalam kolom ini ya. Jadi sebanyak 6 digit ya. Nah, ini akan masuk ke nomor HP yang tadi sudah kita daftarkan. Kemudian silakan diinputkan di sini. Kita tunggu ya Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik. Mungkin saja ada loading. Nah, ini kebetulan HP saya, karena nomor ini juga sebelumnya digunakan untuk WhatsApp biasa. Dia meminta waktu ya untuk memulihkan cadangan pesan. Langkah selanjutnya atau proses selanjutnya yang tidak boleh terlewat adalah melengkapi profil bisnis kita. Nah, di sini kita memberi nama ya untuk bisnis kita. Kemudian kita juga memberikan informasi ya, bisnis kita ini tentang apa gitu. Nah, di sini kita cantumkan termasuk memberikan gambar profil ya, memunculkan gambar profilnya, apa berupa logo atau salah satu player gambar dari produk bisnis kita yang kita anggap bisa merepresentasi dari profil bisnis kita. Nah, itu kita bisa pilih dari galeri yang sudah kita siapkan sebelumnya. Di sini saya memberi nama untuk profil bisnis saya adalah tas anyaman cantik misalnya ya. Tas anyaman cantik yang multifungsi tentunya ya. Kemudian kita bisa memberikan kira-kira produk kita ini masuk kategori apa. Jadi di bawahnya akan ada banyak pilihan kategori-kategori yang relevan dan sesuai dengan bisnis kita. Nah, ini kategorinya
Kalau bukan bisnis ya bisnis lah, apakah itu otomotif, pakaian, seni, hiburan, kecantikan, toko kelontong, hotel, kemudian medis dan kesehatan, organisasi nirlaba, restoran, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua bisa pilih gitu ya, mana yang paling sesuai kategorinya. Nah, untuk memilih silahkan tinggal diklik saja dipilih kemudian diklik. Nah, untuk produk yang saya buatkan ini saya memilih belanja dan retail karena memang produk tas anyaman cantik ini dijual secara retail dan juga bisa grosir gitu ya. Nah, kemudian berikan deskripsi ya, atau bisa diisi sekarang atau nanti sambil kita mengupdate kembali. Nah, di sini bisa aja kita mendeskripsikan tentang produk kita ini, dan kemudian boleh juga dicantumkan cara pembeliannya, bisa retail atau grosir atau apapun lah ya, yang bisa memberikan informasi kepada orang yang nanti membaca yang kita promosikan ya, kepada siapa profil bisnis ini kita akan promosikan. Setelah selesai, kemudian klik lanjut untuk melanjutkan. Langkah berikutnya, kita sudah bisa membuat katalog bisnis. Fitur ini tentu saja berfungsi sebagai etalase produk yang dapat dilihat oleh pelanggan kita nantinya. Nah, dalam katalog ini, pelanggan tidak hanya melihat foto produk, tapi juga bisa melihat detail keterangan dan juga harga produk. Nah, klik mulai. Nah, ini tampilan dashboard untuk manajer katalog ya, di mana tempat kita akan menampilkan produk-produk yang akan kita jual di sini satu persatu. Jadi klik di sini untuk mulai menampilkan flyer produk kita agar nantinya dapat dilihat dan dipahami oleh calon pelanggan ataupun konsumen kita. Flyer atau gambar tentu saja sudah disiapkan di galeri untuk mulai kita input satu persatu. Selamat mencoba ya Bapak Ibu, teman-teman, sahabat, adik-adik semua. Kita dapat mengunggah flyer setiap jenis produk kita sebenarnya dalam beberapa angle ya. Bisa terlihat dari samping, atas, bawah, kanan, kiri. Itu sebenarnya untuk memudahkan ya pelanggan ataupun calon konsumen kita mendapatkan gambaran seperti apa sih produk ini secara utuh gitu ya. Kalau dilihat dari samping bagaimana, nah itu bisa saja kita menampilkan lebih banyak gambar untuk setiap jenis produk. Jadi tidak hanya satu. Kalau ini saya karena mencontohkan hanya satu saja ya. Jadi setiap jenis produk itu hanya satu flyer yang saya tampilkan. Tapi sebenarnya bisa lebih dari itu biar supaya dapat. Bahkan mungkin kita bisa memberikan ukuran-ukuran di gambar tersebut ya, panjang, lebar dan sebagainya. Nah, ini contoh gambar atau flyer produk yang sudah kita unggah di katalog WA bisnis kita. Ada tanda hijau pada bagian ujung dari gambar. Ini artinya menunggu proses verifikasi dan persetujuan dari WhatsApp. Sambil menunggu, kita bisa melanjutkan untuk mengunggah flyer-flyer produk lainnya yang akan kita tampilkan di katalog bisnis satu persatu atau beberapa gambar sekaligus. Nah, selama ada tanda centang hijau ini, artinya kita masih harus menunggu verifikasi dari WhatsApp.
WhatsApp memiliki ketentuan atau aturan produk-produk apa saja yang bisa kita pasarkan melalui WhatsApp Bisnis. Jadi kalau misalnya narkoba atau sejenisnya atau binatang peliharaan atau binatang yang dilindungi, nah itu tidak bisa kita pasarkan. Jadi kalau tanda hijau tadi kita klik, maka kita akan diarahkan kepada halaman di mana ketentuan tersebut ditampilkan. Nah, kita bisa explore apa saja dan bisa pelajari apa saja produk-produk yang tidak diperkenankan untuk dijual melalui WhatsApp Bisnis. Tentu saja produk-produk yang memang tidak sesuai dengan peraturan perundangan ya. Selanjutnya, katalog yang sudah kita buat itu siap dipromosikan. Nah, ini sebagai contoh ya kepada calon pelanggan. Jika kita ingin mempromosikan profil bisnis kita melalui WhatsApp pribadi atau grup, maka alamat link bisa diperoleh di sini. Jadi kita klik titik 3 pada ujung dashboard HP kita, lalu kita copy dan kita bagikan ya kepada calon pelanggan kita. Nah, ini calon pelanggan bisa kita pilih dari alamat-alamat atau akun WhatsApp yang sudah kita miliki kontak-kontaknya. Nah, ini contoh link yang kita bagikan kepada calon pelanggan kita. Nah, nanti calon pelanggan kita akan membaca atau mengklik lihat katalog ya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ya untuk melanjutkan memperbaharui dan melengkapi data profil bisnis kita di WhatsApp Bisnis yang kita telah buat tadi. Nah, ini salah satunya kita diminta untuk menambahkan email ya, alamat email kita. Tentu saja alamat emailnya adalah alamat email yang aktif ya. Nah, kemudian ini kita ketikkan. Kemudian kita juga bisa menambahkan alamat bisnis kita. Nah, alamat bisnis kita ini sebenarnya di mana? Kalau tadi belum sempat dibuat, nah ini sekarang kita tambahkan. Tapi kalau sudah ya bisa saja di awal ya, bisa saja pada saat tadi di awal kita membuat akun WhatsApp bisnis, alamat bisnis ini sudah kita cantumkan dan kemudian kita tandai di Google Map. Jadi Google Map ini juga untuk memudahkan ya calon pelanggan kita menemukan di mana sih lokasi bisnis kita. Dan ini juga sebagai pertimbangan jika produk ini mereka butuhkan, mereka kan juga harus mempertimbangkan juga ongkos kirim misalnya ya, apakah berada lokasi jauh dari lokasi mereka atau tidak. Tapi kalau memang produk kita misalnya bagus dan produk kita memang penting gitu ya, menarik gitu, artinya dimanapun ya orang tidak akan memperhitungkan lagi jarak dan ongkos kirim ya. Kemudian kita juga dapat menambahkan jadwal bisnis kita ya. Jadi mulai dari hari Minggu sampai hari Sabtu, apakah kita akan buka, dan kalau buka itu dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini dapat kita lakukan setting ya. Kita akan mulai buka dari jam berapa sampai jam berapa. Tapi jangan khawatir, di luar jam buka ini sebenarnya WhatsApp Bisnis juga memberikan fasilitas ya untuk kita bisa menjawab pesan dari calon pelanggan kita. Nah, kita bisa memberikan jawaban yang akan dibantu oleh sistem di dalam WhatsApp Bisnis. Nah, apa bentuk jawaban atau salam yang akan kita berikan bagi mereka yang menghubungi kita di luar jam operasional? Selanjutnya nanti akan kita contohkan. Nah, ini kita lihat hari apa ya? Misalnya kita mau dari hari Minggu ya, atau seluruhnya kita, atau hanya sampai hari Sabtu ya. Ini bisa dipilih satu persatu, kemudian di setting ya waktunya. Misalnya di sini saya memilih hari Sabtu buka, hari Jumat buka, hari Kamis buka, dan hari lain juga. Jadi nih, jadi hari Kamis buka, hari Jumat buka, dan hari Senin juga buka ya harusnya ya, hari Senin, hari Selasa. Tapi bukanya hanya dari jam 9
sampai jam 16 saja misalnya. Nah, ini bisa kita setting satu persatu ya, sesuai dengan hari yang akan kita pilih sebagai waktu operasional kita buka dan melayani calon konsumen ataupun calon pelanggan kita, baik yang sudah jadi pelanggan maupun yang baru akan menjadi pelanggan karena baru menerima misalnya kiriman bisnis, profil atau katalog bisnis kita. Nah, ini sudah tersetting ya semua. Jadi buka dari hari Minggu sampai Sabtu jam 9 sampai pukul 16. Nah, berikutnya kita juga bisa tambahkan alamat-alamat sosial media kita yang lain ya. Sosial media kita seperti Instagram, Facebook gitu ya. Kalau kita juga memasarkan produk kita melalui Instagram, melalui Facebook gitu ya. Nah, ini kita bisa tambahkan informasi itu di WhatsApp juga, sehingga yang calon pelanggan atau konsumen kita yang menerima promosi profil bisnis kita juga bisa mengecek lewat Facebook atau lewat IG. Jadi tergantung mereka nyamannya itu atau kebiasaannya itu lebih suka mengeksplorasi produk-produk usaha itu menggunakan akun di sosial media yang mana. Sekarang mari kita lanjutkan untuk membuat pesan otomatis di WhatsApp ya. Nah, jadi pada WhatsApp bisnis pada bagian atas ya dari dashboard kita klik titik 3. Nah, itu akan ada fitur bisnis ya. Fitur bisnis. WhatsApp bisnis menyediakan 3 fitur balas otomatis yang tidak terdapat di WhatsApp Messenger biasa. Ketiga fitur tersebut adalah sebagai berikut, yaitu pesan pesan yang merupakan fitur balas pesan otomatis ketika ada pesan masuk dari pelanggan pada di luar jam kerja ya. Atau saat bisnis sedang tidak beroperasi. Nah, kita dapat membuat isi balasan pesan otomatis yang sesuai dengan preferensi kita, atau kita menggunakan yang sudah tersedia di WhatsApp gitu. Atau kalau mau kita edit, kita rubah, apakah kita rubah ke bahasa Inggris atau kita rubah bahasa Sunda misalnya. Nah, itu tergantung pada preferensi Bapak dan Ibu semua.
Kemudian berikutnya juga ada selain pesan otomatis, ada juga greeting message atau quick replies. Jadi fitur ini dapat kita gunakan untuk membuat teks balasan untuk hal yang sering ditanyakan pelanggan. Caranya mudah. Jadi kita buat beberapa pesan balasan yang kemungkinan besar akan ditanyakan oleh pelanggan tentang bisnis kita. Ini adalah kirim salam ya, atau menyapa pelanggan saat mereka mengirim pesan kepada kita untuk pertama kalinya atau setelah 14 hari tidak aktif gitu ya. Ternyata mereka baru baca promosi dari kita. Nah, ini salam ini akan secara otomatis ya dibalas oleh WhatsApp bisnis kita gitu ya. Nah ini terima kasih telah menghubungi Tas Anyaman Cantik. Silakan beritahu apa yang dapat kami bantu. Nah itu secara otomatis dikirim ya. Jadi itu sudah tersedia ya di ini. Atau kalau kita mau edit juga bisa. Nah kemudian ini tadi ya salam. Nah jika kita ingin mengeksplorasi lagi lebih dalam, sebenarnya ada pusat bantuan ya, FAQ atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di dalam membangun WhatsApp atau men-setting WhatsApp bisnis. Nah ini juga disediakan oleh WhatsApp. Nah Bapak Ibu, teman-teman, sahabat, adik-adik semua juga bisa mengeksplor dari sini ya. Nah ini tautan yang akan kita bagikan itu bisa dalam bentuk alamat link ataupun QR code ya. Jadi ada juga beberapa yang tertentu tuh lebih suka pakai QR code gitu ya, biar supaya tinggal disorot kemudian mereka. Nah ini siap kita bagikan kepada calon pelanggan kita. Jadi ada beberapa cara ya, menggunakan link, chat me gitu ya, atau menggunakan quick response code gitu ya. Jadi kedua-duanya bisa kita gunakan untuk mempromosikan profil bisnis kita. Demikian Bapak dan Ibu, teman-teman, sahabat, adik-adik semua, semoga ini bisa menginspirasi, bisa membantu ya untuk mempromosikan usaha kita melalui WhatsApp bisnis. Karena WhatsApp bisnis ini mudah digunakannya, kemudian setiap orang, hampir semua kolega dan teman-teman kita, kenalan kita menggunakan WhatsApp, sehingga ini sangat potensial sekali untuk digunakan. Nah, kalau di WhatsApp bisnis katalog kita itu menggunakan gambar. Nah, jika Anda atau Bapak Ibu dan teman-teman, sahabat, adik-adik semua mau misalnya memasarkan usaha, misalnya menggunakan video katalog bisnis dalam bentuk video. Nah, itu bisa menggunakan sosial media yang lain ya, seperti Instagram. Nah, Instagram itu kan orang banyak menggunakan, selain player juga menggunakan video atau juga mungkin menggunakan YouTube. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Selamat mencoba. Semoga bisnis Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman yang sekarang sedang dirintis semuanya berjalan lancar dan bisa menjadi berkembang ya, menjadi lebih baik lagi dengan pemasaran yang jauh lebih luas. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.